Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Dia Pustasari. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Sejak tahun 2019, saya mengampu sebagai dosen pengajar dengan kualifikasi pendidikan saya adalah pendidikan dasar. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu yakni mata kuliah IPS SD, pembelajaran IPS SD, pengembangan pembelajaran IPS SD, bimbingan dan konseling SD, pembelajaran terpadu, kajian bahasa dan sastra Indonesia, ilmu pendidikan, dan bahasa Indonesia keilmuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2024-2025 sebagai bukti dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah tersebut adalah pembelajaran IPS SD. Mata kuliah pembelajaran IPS SD ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan kode mata kuliah GSD 313. Mata kuliah pembelajaran IPS SD ini diprogram oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Setelah pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan serta mengembangkan pembelajaran IPS SD sebagai kemampuan awal yang harus dikuasai mahasiswa untuk mendalami lebih lanjut. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap adaptif, kritis, dan selektif terhadap perkembangan ipteks, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan dapat mengaplikasikannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini membekali mahasiswa terhadap konsep pembelajaran IPS yang inovatif, dimulai dengan kemampuan merumuskan capaian pembelajaran, menentukan kata kerja operasional, melakukan analisis capaian pembelajaran IPAS SD berdasarkan kompetensi dan kontennya, menjelaskan model dan metode, membuat modul ajar, membuat evaluasi modul ajar, membuat media pembelajaran. Adapun referensi pendukung dalam menyampaikan materi pembelajaran ini diambil dari beberapa buku referensi tentunya, jurnal internasional maupun nasional. Salah satu buku ajar yang digunakan pada mata kuliah ini yakni Blended Learning pada pembelajaran IPS SD, pembelajaran IPS SD Kurikulum Merdeka, dan Museum sebagai bagian literasi sosial. Yang mana sumber belajar ini berdasarkan kaya penelitian dosen dan pengembangan buku ajar secara mandiri yang saya lakukan. Untuk sistem pembelajaran atau model perkuliahan dilakukan secara luring dengan 16 kali pertemuan. Proses pembelajaran mengutamakan student center learning. Model pembelajaran dengan pendekatan SCL yang diterapkan pada mata kuliah ini diantaranya yakni cooperative learning, small group discussion, yang banyak variasi alur di dalamnya. Salah satunya yang nanti akan disajikan dalam video yakni lingkaran ilmu. Kemudian project based learning ya, yang mana dalam hal ini dilakukan dalam bentuk penugasan berkelompok dalam pembuatan media yang mana nanti hasilnya diajipta. Untuk interaksi antara mahasiswa dan dosen terbentuk di kelas secara luring melalui diskusi dan tanya jawab. Namun tidak terbatas pada interaksi di dalam kelas saja. Interaksi juga dilakukan bisa secara online ya, dengan model komunikasi baik grup WA maupun sistem email. Sistem penilaian di dalam mata kuliah pembelajaran IPS SD ini memiliki beberapa bobot penilaian, yakni 1. Partisipasi di kelas dengan bobot 10%, penugasan dengan bobot 25%, kehadiran dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%. Dengan total 100%. Akumulasi nilai dituangkan dalam bentuk huruf sesuai dengan pedoman pembelajaran di Universitas Trunojoyo Madura dan diupload di LMS UTM. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu pertemuan yang dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah pembelajaran IPS SD, yaitu pada pertemuan pertama dengan topik bahasan merumuskan capaian pembelajaran, fokus pada merumuskan kompetensi kata kerja operasional.
Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga saya bisa sampai di tahap ini. Utamanya kepada pimpinan Universitas Trunojoyo Madura, kemudian kepada pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan bagian kepegawaian UTM yang tentunya sudah membantu saya selama ini, dan tidak lupa terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari proses penilaian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kalian menginjak semester 4. Kita melanjutkan mata kuliah. Jadi di semester 4 ini kalian belajar terkait dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD, ya. Yang mana pembelajaran IPS SD ini sebetulnya berkelanjutan ya. Dari apa? Dulu waktu semester 2 pernah belajar IPS SD kan ya? Iya. Nah, hari ini kita mantapkan lagi untuk kita di matkul pembelajaran IPS, yang mana nanti kalian ya di mata kuliah ini kalian akan belajar bagaimana nanti analisis capaian pembelajarannya sampai dengan nanti menyusun perangkat. Di pertemuan awal sebelum sampai ke sana, sebelum kita masuk ke dalam penyusunan perangkat, tentunya kita pelajari dulu apa sih ya capaian pembelajaran IPAS. Karena kita tahu IPS di SD tidak berdiri sendiri, ya. Semenjak kurikulum merdeka, IPS di SD itu sudah tergabung jadi satu dengan IPA. Penyebutannya apa? IPAS. Jadi, tapi untuk mata kuliah belajar IPS SD, kita nanti akan fokuskan capaian pembelajaran IPAS itu hanya pada konten-konten IPS-nya saja. Kita akan fokus ke sana. Nah, pertama ya, sebelum sana kita harus pahami dulu apa sih sebetulnya capaian dari pembelajaran ini. Ya. Jadi kalian sebagai guru itu ngajar anak harus tahu dulu, ini anak saya harusnya jadi apa. Pertama, nah, jadi capaian di dalam kurikulum merdeka ini adalah bagaimana tujuan pendidikan nasional itu membentuk profil pelajar Pancasila. Kalau di dalam kurikulum merdeka penanamannya melalui proyek. Ada 4 penanaman, tidak hanya proyek pembelajaran di dalam kelas. Itu bagian dari penanaman profil. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah pembiasaan sekolah. Kan sekolah punya biasa masing-masing, ya, ada senyum sama salam, ada apa dan lain sebagainya. Kita masuk lagi, kenapa sih harus belajar kompetensinya? Kenapa seorang guru harus mempelajari kompetensi-kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajarannya? Saya barusan kirimkan melalui grup kelas ya terkait dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka yang baru. Jadi capaian pembelajaran kita CP itu yang terakhir kali berganti itu di 19 Juli 2024 CP terakhir. Jadi patokan kita nanti merumuskan belajar terkait capaian pembelajaran hari ini adalah CP yang terbaru kita pakai. Kompetensi. Jadi kompetensi itu merupakan hal-hal yang akan didemonstrasikan atau dicapai oleh peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Kenapa kok kita harus pertama kali mengukur kompetensinya, Bu? Karena kompetensi itu harus bisa terukur jelas. Karena tujuan dari pembelajaran, ngapain sih guru tuh harus dapat ngajar? Ngapain kok? Ya sudah, ngajar itu seenaknya aja. Kok tidak bisa ngajar itu seenaknya sendiri? Kok tidak bisa ngajar itu suka-suka saya? Karena ngajar itu harus sesuai dengan perkembangan anaknya, kebutuhan, capaiannya apa. Tujuan pembelajaran termasuk kompetensi itu harus terdeskripsikan dengan jelas, detail, dan terukur. Karena adanya evaluasi itu untuk mengukur ketercapaian kompetensi di dalam tujuan pembelajaran. Nah, saat kita belajar kompetensi untuk menentukan apa sih kompetensi, apa sih kontennya yang ada di dalam materi, di dalam TP nanti ya, atau capaian pembelajaran nanti. Capaian pembelajaran itu kompleks ya, ada berisi kompetensi dan di dalamnya berisi konten. Ada kompetensi, ada konten. Untuk itu ya, untuk kita memahami kompetensi yang baik, maka kita belajar dulu yang namanya tata kerja
ada banyak kan? Ya, kamu bisa pakai taksonominya Bloom, kamu bisa pakai taksonominya Wittin, kamu bisa pakai taksonominya Marzano. Kenapa sih Bu kok banyak sekali taksonominya? Karena pentingnya kalian memahami awal taksonomi ini, biar ketika kalian membaca CP, kompetensi di CP itu kalian bisa berpandangan luas. Karena rata-rata kompetensi di CP itu kalimatnya adalah memahami. Jika kalian waktu hanya belum saja, levelnya rendah. Padahal ada yang level yang Wittin dan di Marzano, di Wittin beda-beda. Nah itu tugas kalian hari ini. Saya pengen nanti ya kalian mengidentifikasi terkait dengan taksonomi. Belajar terkait dengan taksonomi. Ada Bloom, ada Wittin, dan ada Marzano. Untuk apa buat dia? Nah ini saya berikan sedikit terkait dengan CP kita. Saya ambil salah satu CPI PAS di fase B. Diperhatikan ya, di bawah tulis kita perhatikan, amati. Fokus pada teks yang saya tandai. Ya. Amati cara pembelajaran di fase berikut. Ya. Ada peran tugas peserta didik memahami bentuk, peserta didik memahami peran, tugas dan tanggung jawab serta interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Saya pengen tanya dulu ya ke kalian ya. Di dalam CP ini itu terdapat yang namanya kompetensi dan konten. Ada berapa kompetensi? Oke, berapa? Ada berapa? Kompetensinya ada 1. Kenapa 1? Itu karena di situ ada peserta didik memahami. Kompetensinya apa berarti? Memahami. Ternyata di dalam merumuskan kompetensi tidak sesimpel itu. Ketika kita hanya tahu, oh levelnya memahami. Apakah memahami itu bisa diukur? Bisa. Lalu bagaimana biar bisa untuk terukur? Makanya kita belajar yang namanya kata kerja operasional. Nah nanti yang hari ini akan kalian diskusikan terkait itu, ya kan? Oke, nah coba belajar taksonomi. Saya pengen nanti satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Saya pengen kalian berdiskusi kelompok ya. Kita hitung dulu ya sebelum saya jelaskan teknisnya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Oke, sekarang membentuk kelompok meningkat ya. Kita bentuk di sini, di sini. Kalau sudah dengan kelompok masing-masing, silakan perwakilan kelompok bisa maju satu-satu. Silakan. Satu perwakilan kelompok maju. Satu kelompok akan membahas satu taksonomi. Jadi nanti kalian akan membahas taksonomi yang berbeda. Beda. Oke ya. Mau memimpah, nanti yang pertama kali menang boleh milih. Mau milih Bloom, Wittin atau Marzano. Silakan. Yang mau milih apa? Julia. Marzano. Oke, yuk silakan. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Dengarkan diskusi saya, satu kelompok. Saya pengen kalian nanti belajar ya. Bu, boleh pakai HP Bu? Silakan, HP itu bagian dari media ya. Kalian bisa mencari sumber-sumber dari e-book dan lain sebagainya terkait dengan 3 taksonomi yang sudah saya bagi. Tugas dari kalian adalah mencari apa sih bedanya taksonomi saya yang saya dapat dengan kedua taksonomi yang lain. Satu mahasiswa harus mempunyai satu pernyataan terkait perbedaan itu secara individu, dituliskan dalam satu kertas kecil. Jadi satu mahasiswa, satu perbedaan, tapi diskusinya bareng dalam satu kelompok. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian bisa diskusikan ya. Silahkan ditulis di satu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh juga nanti.
diminggirkan. Ya. Kita mulai dari taksonomi Bloom dulu. Selain taksonomi Bloom, silahkan boleh bawa catatannya. Selain taksonomi Bloom, kalian boleh bawa catatan kalian masing-masing. Yang Bloom, boleh nak mereka di depan. Oke, saya akan menjelaskan teknik terkait dengan bermain lingkaran ilmu. Nanti dalam bermain lingkaran ilmu ini, ya, tim ahli, kalian ada ahli taksonomi Bloom, ada taksonominya Witjen, ada taksonominya Marzano. Setiap anak tadi kan sudah saya minta untuk mencatat, ya, salah satu poin perbedaan dari setiap taksonomi masing-masing. Berarti satu anak ini bawa satu pernyataan. Kalian harus bekerja sama dan membagi tim kalian dengan baik untuk belajar dengan tim-tim ahli yang ada. Kalian hanya akan saya beri waktu 10 detik untuk bertanya ke masing-masing orang. Jadi nanti kalau kalian sudah tanya ke sini, kalau saya sudah kasih tanda, berarti nanti kalian harus pindah ke yang lain. Hasil di setiap pernyataannya, mungkin kan aku nangkep kalian bisa berbeda ya. Si A nangkepnya apa, si B nangkepnya apa. Nah, perbedaan nanti yang akan kalian diskusikan kembali ke dalam kelompok masing-masing. Teknisnya, ya nanti berarti satu orang ini bisa 2 mahasiswa, Bu? Bisa. Karena apa? Ada kelompok lain juga yang harus bertanya. Jadi kalian seperti itu ya teknisnya ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai. Per 10 detik nanti saya akan berikan waktu gantinya. Silakan. Yuk, ganti. Yuk, ganti. Next, untuk selanjutnya taksonomi Marzano. Ya Marzano ya. Siap? Gantian posisinya apa? Silakan bisa dimulai. Sekarang terakhir timnya Witjen ya. Siap? Oke. Silakan kembali ke meja masing-masing. Sekarang kalian sudah kembali ke kelompok masing-masing. Silakan tadi catatan-catatan yang didapat ya dari ilmu teman-teman kalian bisa kalian diskusikan sehingga kalian akan dapat 3 perbedaan dari taksonomi tersebut, baik Bloom, Witjen dan Marzano. Silakan kalian bisa catat ya dan diskusikan sejenak. Saya beri waktu mungkin 15 menit ya. Silakan bisa didiskusikan. Oke kelas, waktunya sudah cukup untuk berdiskusi dengan kelompok asal masing-masing ya. Hari ini kita akan coba bedah ya. Kita bahas satu persatu dulu, mulai dari taksonomi Bloom. Oke, kelompok Bloom diam dulu. Kita akan coba tanya pemahaman dari teman kelompok yang lain. Silakan, mungkin dari Marzano ada yang ini. Ya, apa perbedaannya kira-kira? Perbedaannya itu yang pertama, penyusunnya itu hierarkis itu di Bloom. Hierarkis.
hierarkis. Terus di mana level berpikirnya itu dari rendah ke tinggi. level berpikirnya dari rendah ke tinggi. Ya, ada yang lain? Oke, coba. Karena kognitifnya ya untuk domainnya itu ada 3 ranah. Oke. Ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Oke. Domainnya ada 3 ranah ya. Kognitif, afektif, psikomotor. Oke. Ada lagi? Oke. Kelebihannya salah satu kelebihan di Bloom itu jelas dan juga kritis. Jelasnya karena dia hierarkis, kemudian kritisnya karena di Bloom ini taksonominya itu mendorong untuk berpikir tingkat tinggi atau advance. Oke, melatih untuk berpikir tingkat tinggi atau oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan taksonomi Witjen. Tim Witjen diam dulu, saya akan tanya mulai dari yang ini. Ada pernyataannya? Coba boleh. Witjen ini serangannya fokus pada pemahaman yang mendalam Fokus pada pemahaman yang mendalam. dan transfer pengetahuan ke situasi nyata. Oke. Terus ada lagi? Ibu desainnya desain mundur. Desainnya? Desain mundur. Desain mundur. Ada yang lain? Kalau kekurangannya dari Witjen itu salah satunya adalah dia taksonominya tidak fokus terhadap level kognitif. Oh, tidak hanya fokus level kognitif ya. Ya. Kita akan bahas yang terakhir ya, taksonominya Marzano. Oke. Beri tepuk tangan untuk kalian ya. Untuk selanjutnya ya, kita akan coba bedah ya tadi dari pernyataan-pernyataan kalian. Jadi kalau kita berbicara 3 taksonomi ini, betul tadi yang disampaikan oleh kelompok ya. Jadi ada dari 3 taksonomi ini, 2 diantaranya itu adalah hierarkis. Kira-kira ada yang tahu nggak hierarkis itu apa? Urut. Ada pernyataan lain hierarkis itu apa kira-kira? Apa? Tersusun. Tersusun. Jadi hierarkis itu nak bertingkat. Dia ada level tingkatannya. Apa Bu yang dikatakan hierarkis dari 3 taksonomi Bloom, Witjen, Marzano? Hanya taksonomi Witjen saja yang tidak hierarkis, yang lainnya bertingkat. Contoh Bloom ada level kognitifnya C1 sampai dengan C6. Afektifnya ada A1 sampai dengan A5. Psikomotornya ada psikomotor 1 sampai dengan P5. Marzano juga sama. Ada level pemahamannya. Ya. Level 1-nya pemahamannya Marzano. Ini bisa lihat ya. Ini taksonominya Marzano, kita coba bedah di Marzano. Ada level mengingatnya di Marzano. Kemudian ini pemahamannya di Marzano. Ada level ketiganya ada analisis, 4 pemanfaatan, metakognisi, sistem diri dan lain sebagainya. Maksudnya bertingkat apa Bodit? Jadi kalau kita berbicara belum C1, C2, C1 itu lebih rendah daripada C2. C4 lebih tinggi daripada C3 dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara taksonominya Witjen, level pemahamannya Witjen itu tidak hierarki. Witjen ada 6. Level pemahamannya pertama, kalau kita mau bedah di Witjen, 1 ada menjelaskan. Level ini kedua ada interpretasi. Interpretasi dan menjelaskan. Penjelasannya yang pertama, yang kedua interpretasi. Interpretasi tidak jauh lebih tinggi daripada menjelaskan, sama sekali. Kau bisa memilih sehingga ketika nanti kalian menganalisis capaian pembelajaran, ketika ketemu CP memahami, gak boleh kalian terus mengatasnamakan tidak bisa dibuat salah. Itu pasti rendah. Ya karena patokanmu mungkin saja taksonomimu belum. Karena kalau di belum, ya levelnya C2. Kalau kita berpatokan dengan taksonominya belum, soal bots itu dikembangkan C4, C5, dan C6. Kalau kau ambil taksonominya Marzano, pemahamannya di Marzano, kita coba lihat ya. Kenapa kok saya katakan ada perbedaan? Pemahamannya di Marzano setara dengan pensintesis.
mensintesis ini setara dengan C4-nya belum. Nanti kalau kalian membaca CP ketemu siswa bisa memahami. Kalau kalian pakai pola pikirnya Marzano, kalau kompeten kakak geografi Marzano, maka bisa setara seperti C4-nya belum. Karena kemampuan pemahamannya adalah sampai dengan mensintesis informasi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ibu izin bertanya, dari ketiga taksonomi tersebut, apakah pada saat implementasi pembelajaran itu boleh dikombinasikan? Dan apakah ada syarat-syarat khusus untuk mengkombinasi antara tiga taksonomi itu? Oke, good ya. Jadi Bu, apakah boleh Bu, ketika kita merumuskan kompetensi nanti dalam ujian pembelajaran, ketiga taksonomi ini saya campur Bu? Boleh. Kalian tidak harus hanya pakai taksonomi saja. Ketiga taksonomi ini, ya ini kesimpulannya. Boleh. Nah, boleh menggunakan hanya satu jenis taksonomi saja. Misal, Bu saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Bloom. Saya mau pakai Bloom, boleh. Saya mau pakai Beijing saja Bu, boleh. Saya mau pakai Marzano saja Bu, boleh. Mau saya kombinkan boleh Bu, sangat-sangat boleh. Kenapa tidak? Berarti nanti kalau saya dapat kompetensi yang memahami, kemudian saya merumuskannya ke dalam mensintesis Bu, analisis Bu, bagaimana? Boleh. Jadi kalian boleh hanya menggunakan salah satunya atau memakai ketiganya di saat bersama. Selanjutnya, kalau akan saya berikan tugas ya untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tugasnya apa? Satu, lakukan analisis kompetensi dan konten dari CP yang filenya sudah saya kirimkan. Dengan formatnya seperti apa? Kita sudah tentukan formatnya. Nanti kalian silakan menulis capaian pembelajarannya seperti apa, kontennya nanti terus bagaimana, kompetensinya seperti apa. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar 3 taksonomi ini. Sebelum saya tutup, ya, sebelum kalian melanjutkan ke penugasan yang tadi sudah disampaikan, mereka ada yang mau menyimpulkan untuk 3 taksonomi ini? Oke, silakan. Jadi taksonomi dulu itu sebenarnya hierarki dari rendah ke tinggi. Kemudian taksonomi Wicini ini tidak urut atau tidak bertingkat, dan yang terakhir Marzano ini urut dari pengambilan informasi sampai sistem internal. Oke, nanti silakan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lebih detail lagi konten-konten IPS itu kira-kira seperti apa saja konten-konten IPS-nya, terus kemudian nanti JP-nya berapa, total JP dalam satu fase berapa. Kita harus membuat analisis terkait dengan konten dan kompetensinya terhadap JP itu seperti apa. Kita akan lanjutkan itu di minggu depan. Nah, tugas kalian silahkan dikerjakan itu secara berkelompok ya. Nanti kelompok itu bersama Bodim ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Cukup untuk pertemuan hari ini ya. Mari kita tutup ya. Saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.